Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Yang pertama itu ada dasar linguistik. Pengembangan linguistik mempunyai pengaruh yang tak sedikit atau biasanya membawa konsekuensi perubahan-perubahan dalam pengembangan desain pengajaran bahasa. Nah, sumbangan ini terwujud pada hasil temuan linguistik yang berupa deskripsi bahasa, bahasa yang dapat dipakai atau berguna bagi pengajaran bahasa. Dasar linguistik itu, para ahli bahasa juga berbeda dalam pembelajaran bahasa didasarkan pada cara pandang mereka tentang hakikat bahasa itu sendiri. Berdasarkan cara pandang para ahli bahasa tentang bahasa, maka muncullah aliran dalam pengajaran bahasa itu sendiri, yaitu struktural dan generatif transformatif. Yang pertama itu ada teori struktural. Dalam dasar linguistik, teori struktural ini muncul karena suatu ketidakpuasan terhadap hasil-hasil analisis secara tradisional, sehingga menyebabkan para ahli menelusuri bentuk-bentuk baru yang mengajarkan aspek bahasa gitu. Kemudian lahirlah tata bahasa struktural yang mengakar pada filsafat behaviorisme ini. Teori ini tuh dipelopori oleh linguistik dari Swiss Ferdinand de Saussure, tapi dikembangkan lebih lanjut dengan signifikan oleh Leonardo Blovian. Dialah yang meletakkan dasar-dasar linguistik struktural berdasarkan penelitian-penelitian dengan menggunakan metode penelitian ilmiah yang digunakan dalam sains. Nah, yang kedua itu ada teori generatif transformatif. Nah, aliran ini tuh dipelopori oleh Noam Chomsky, ahli bahasa Amerika yang muncul sekitar tahun 1957. Aliran ini berpendapat bahwa setiap penutur bahasa harus mengetahui sistem suara, kaidah nahwu dan sorobnya dalam bahasa Arab. Nah, jika dia tidak tahu, maka dia tidak akan dapat membuat kalimat atau membuat ungkapan yang pernah didengarnya. Menurut Chomsky juga, bahwa tata bahasa itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur luar atau albina al-zahiri dan struktur dalam atau biasa disebut albina al-asasi dalam bahasa Arabnya. Nah, menurut Chomsky juga bahwa kemampuan berbahasa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kompetensi dan performansi. Seperti minggu lalu dijelaskan bahwa kompetensi itu pengetahuan tentang sistem bahasa yang meliputi pengetahuan sistem kalimat, seperti sintaks, sistem kata, atau morfologi, sistem bunyi atau yang biasa disebut fonologi, dan sistem makna atau yang biasa disebut semantik. Sedangkan performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca yang merupakan tutur aslinya. Selanjutnya ada dasar psikologis. Apa sih dasar psikologis itu? Dasar psikologis itu kan ilmu jiwa. Jadi para ahli psikologi pembelajar sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur internal, yaitu bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pembelajar gitu. Dan juga ada unsur-unsur eksternal, yaitu lingkungan, guru, buku, teks, dan sebagainya. Nah, di sini tuh ada dalam ilmu jiwa terdapat dua aliran pemikiran. Yang pertama itu aliran behaviorisme. Nah, aliran ini tuh berpendapat sekali dalam faktor eksternal. Lebih ke faktor eksternal daripada faktor internal. Aliran behaviorisme ini dalam pengajaran bahasa melahirkan pendekatan audio-lingual. Dalam pendekatan ini, peran guru itu sangat dominan karena dialah yang memilih bentuk stimulus, memberikan ganjaran dan hukuman, dan memberikan penguatan, menentukan jenisnya, dan guru juga memilih buku, materi, dan cara mengajarkannya, bahkan menentukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada si pelajar. Yang kedua itu ada aliran kognotatif, yaitu sebaliknya. Jadi ilmu ini tuh sebaliknya dari aliran yang pertama, aliran behaviorisme. Jika tadi aliran behaviorisme itu mendominasi pada faktor eksternal daripada internal, maka ini lebih mendominasi pada faktor internal daripada faktor eksternal. Nah, aliran kognotatif ini tuh
menegaskan pentingnya keaktifan pelajar gitu. Jadi pelajar yang mengatur dan menentukan proses dalam pembelajarannya. Lingkungan bukanlah penentu awal dan akhir positif atau negatifnya dari hasil pembelajaran. Menurut pandangan aliran kognitif ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, menginvestasikannya, menghubungkannya dengan pengalaman terdahulu, baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai. Selanjutnya ada dasar pedagogis. Dasar pedagogis ini kan merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik atau biasanya guru, dosen dalam mendidik si pelajar gitu untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya. Tujuannya itu apa? Yaitu membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dengan peserta didik itu agar bisa menyelesaikan masalahnya terus dengan mandiri. Terus landasan pedagogis juga ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran karena dapat dijadikan sebagai dasar oleh si pendidik gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.